Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara-saudara jemaat, saudara pemirsa sekalian sedang menyaksikan program ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu tentang bagaimana seharusnya kita berharap kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, kalau kita berharap, maka kita juga membayangkan bahwa sebentar lagi Tuhan akan menggenapi pengharapan kita di dalam Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Minta anugerah-Mu pada malam hari ini. Supaya kami semua membayangkan, kalau kami berharap kepadamu Tuhan, maka pengharapan kami pasti berbuah. Kami mulai membayangkan di depan sana ada buah-buah pemulihan, buah-buah mujizat Tuhan, dan buah-buah berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru malam hari ini. Dari surat Efesus pasal 1, Efesus pasal 1 ayat 12. Efesus pasal 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Amin. Mengapa di sini pengharapan dihubungkan dengan puji-pujian kepada Tuhan? Itulah pengharapan yang berbuah. Saudara sekalian, semua kita yang berharap tadi dalam doa saya sudah katakan kepada Tuhan bahwa semua kita yang berharap kepada Tuhan mulai membayangkan di depan sana ada buah. Ada buah dari pengharapan kita. Pengharapan kita tidak kosong. Kita memandang ke masa depan sekarang seperti masa depan itu gelap gulita. Tidak ada terang. Itulah sebabnya saya menulis nyanyian, membuat nyanyian ya, yang mengatakan tiada tampak terang di tengah hujan badai. Di tengah hujan badai, sudah ingat cerita tentang Rasul Paulus ketika dia karam di Laut Tengah dengan kapal yang cukup besar pada waktu itu, hampir 300 orang dalamnya. Dikatakan firman Tuhan 2 minggu, saudara sekalian, bukan 2 hari. 2 hari matahari tidak nampak, bintang-bintang pun tidak nampak. Saya merasa bahwa kehidupan kita sekarang
mirip dengan itu. Sama sekali tidak titik terang. Tetapi haleluya, puji Tuhan, di dalam Yesus kita selalu melihat ada titik terang dalam hidup. Abaikanlah saudara sekalian penelitian-penelitian, rupanya belum berhasil. Abaikan itu. Mengapa? Mari mulai berdoa, mendukung riset-riset penelitian, percobaan-percobaan dilakukan di berbagai belahan dunia ini, termasuk di negara dan bangsa kita yang tercinta, Yesus sekalian, supaya riset dan penelitian itu menghasilkan buah. Itu tadi namanya pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan bahwa di depan sana pasti ada buahnya. Dan jangan kemudian kita melihat sekarang masa depan gelap gulita. Ya udahlah kalau begitu, mari rame-rame kita putus asa, tinggal di rumah saja. Udah tidak mau makan, tidak mau minum, tidak bisa tidur lagi. Jangan seperti itu. Tetap berharap kepada Tuhan. Dan tadi saya katakan, bayangkan di depan sana buahnya. Pemulihan dalam bidang kesehatan nomor 1. Pemulihan dalam bidang ekonomi yang terdampak kedua. Pemulihan dalam bidang hubungan satu dengan yang lain. Sudah bisa bayangkan, di hari raya pun kita tidak bisa bersalaman, cuma begini saja. Percaya di depan sana, bukan hanya kita bisa bersalaman, kita bisa berpelukan dengan orang yang kita cintai, orang tua yang kita cintai. Saudara sekalian, itulah buah. Buahnya kan belum nampak sekarang. Buahnya belum. Kita sedang menanam pohon pengharapan. Kita percaya sebentar lagi dia berbuah di depan sana. Sekali lagi saya ingin baca untuk saudara sekalian ayat yang luar biasa ini. Supaya kami siapa? Anak-anak Tuhan, murid Tuhan. Di sini Rasul Paulus yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Kapan puji-pujian itu naik? Ketika kita menerima, ketika kita bersyukur untuk buah yang terjadi karena pengharapan kita sudah berbuah. Sebelum dia berbuah, waktu kita baru tanam dan mulai tumbuh pengharapan kita kepada Tuhan, mari juga kita mulai menyanyi. Satu ayat yang paling mengesankan dalam hidup saya ialah apa? Dua ayat. Satu, ketika Yesus mau pergi ke Taman Getsemani menghadapi salib, dia mengajak para muridnya menyanyi apa? Menyanyikan puji-pujian, praise song, atau songs of praise. Bukan lagu duka cita, bukan. Lagu puji-pujian kepada Allah Bapa di surga. Kemudian yang kedua, itu nanti sudah bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 16. Sesudah Rasul Paulus dan Silas dicambuk, dicemeti, dipukul, mereka dijebloskan ke dalam penjara, ditempatkan di penjara yang paling bawah, katanya itu di bawah tanah, saudara sekalian, dibelenggu kaki dan tangan. Coba saudara bisa bayangkan, saya bergidik badan saya, ngeri membayangkan tempat yang seperti itu. Kemudian tengah malam itu pasti puncaknya penderitaan mereka. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Mereka menyanyi memuji Tuhan dan dengan suara keras sehingga bisa kedengaran oleh seluruh orang yang di penjara itu. Dan hasilnya apa? Terjadi gempa bumi, saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan sekarang dalam pengharapan yang dapat menggoncangkan semua belenggu-belenggu yang terjadi sekarang.
menggoncangkan semua tembok-tembok penjara yang diciptakan oleh iblis untuk membuat kita putus asa. Mari saudara sekalian, sebelum berbuah, baru bertumbuh pengharapan kita sudah mulai memuji Tuhan. Apalagi sebentar lagi, ketika pengharapan kita sudah berbuah, sudah ditemukan obat, sudah ditemukan vaksin yang dapat menghapuskan semua penderitaan kita kena virus ini. Lebih lagi, saya pikir bukan cuma menyanyi. Tolong saudara-saudara sekalian yang tidak biasa bertepuk tangan, yang tidak biasa di gereja tidak membuat itu, saya mengajak saudara sekalian, mari kita beri ke halaman nanti, halaman gereja. Di sana kita menari dan menyanyi. Kalau perlu kita menyanyi dan menari di sana, memakai lagu-lagu yang sekarang, lagu daerah yang sekarang lagi top. Ya. Untuk apa? Membuktikan bahwa pengharapan kita pasti menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami yang berharap kepadamu sangat percaya bahwa satu kali kelak Tuhan, nanti di depan sana tidak lama lagi Tuhan, pengharapan kami, jutaan orang yang berdoa, jutaan orang yang berharap kepadamu, anak-anak Tuhan pasti membuahkan hasil, di mana kami akan dilepaskan dari belenggu-belenggu yang sekarang mendera kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.